Dok, ada yang nonton Rossi. Oh iya. Tak gini no. Belum Rossi ini COVID Covid iya. Iki anak-anaknya Rossi gelempang kabeh lho di Moto2. Wes ya, live di Facebook ya. Oke. Yang nggak join bisa gini. Hong, kalau mau denger suaranya lihat di Facebook, Hong. Kok cek rusak iro? Iya. Hong kayak orang pantomim aja tuh. Kok bisa ya? Ya apa, Ro? Dia nggak nutul yang bagian kiri bawahnya itu loh, Kak, ditutul yang nggak join gitu loh. Tutulan, Ho. Amir bir tok Iku bir apa redoxon jari Agyang bener iku kayak redoxon. Bukan temulawak itu. Oh alah. Hong itu orang menjaga kesehatan. Iya Ya, bener. ya, ya, bener. Orang kayak kowe. Temulawak Cok. dikai Iya bener. rinso. Aduh. Temulawak dikai rinso. Jadi ngapuk ngono ta? Iya, akeh arune. Pakai busahe. Saya. Jok, lu sepedaan udah berapa kilo, Jok? Tadi 50. Woi, mantap. 50 kilo. Iya. Wah, itu yang aku selalu bertanya itu sepedaan Itu 50 kiloan kilo apa, itu. Jok? 50 itu. Jok, Sepedanya ada mesinnya kok. E-bike jadi ya. Nggak pakai mesin ya? Kagak. Enggak pakai mesin gua. kowe nek sepeda 50 kilo itu dokmu isih utuh ora kowe? Loh, mangkane to. Kan golek sadele iku kan kudu sing ana bolongane, Po. Nah, Itu iya. pinter. Tadi kowe munggah iku tekuk nyang ngisor, dadi gak sampai gosong ngono lho, Bob. Iso kosong. Rada dicepet-cepet ngono lho, Bob. Enggak, Jadi masalahnya sebelum lu naik sepeda, tolongnya gosong, disusun dulu, Jok. Dim. Tapi abu, betul. Jok. Iya. Ndoknya disusun dhisik, Bob. Ngono lho, dicepitno ngono lho, Bob. Serius ya, jari ini memang bisa menyebabkan itu ya, prostat atau apa gitu. Belum ada kayak gitunya. Galak, malah lebih produktif. Ngono ya. Iki Harto. Apa sih ngomong iki? Har gambarmu ketokno, Har. Harto kalau Malah pakai lebih produktif. kamu iPad bantu, ya Ho. Harto. Taruh. Ya, Ya, Anai. Oh, enggak Ya, dengar ini. suara kita. Coba kamu japri. Nah, Oh, nggak apa dengar nih? suara kita, dia harus setting. iya. Oh, gurung sign Dengar in suara kita nih. iku. Dengar suara nih. Gurung sign in iku. Sign in. Tuh. Katanya Dengar sih suaranya. tambah kuat toh. Gong itu pamer asu lho. Jadi, ya. Itu pamer asu nih. Kamu gak krungu perasaan ono arek. Kon nganggo komputer apa? Nganggo HP wi. Nganggo HP settingane urung bener. Kok denger ah? Denger ah? Halo? Dengar suaranya Harto, dengar. Hong yang Iya. enggak bisa. Ya, ini ya teorinya jadi begini, orang yang sepedaan lebih produktif. Lihat aja tukang beca anaknya kan banyak. Badut kontok. Badut iki. Pinter ya. Wah, iki anu iki. Bener. Teori ini Penghinaan jami. profesi. Penghinaan Jami, profesi. Jami. Jami. Kuwi pahar nek krungu melu terkagum-kagum ya. Iya. Wah, Pak, Mas Happy Sugeng kok kayak tambah makmur. Dia happy. Ono iki. Tambah montok juga ya. Halo, iya, Iya. tambah gendut, tambah gendut. Wis. Bulet nih happy nih. Happy terus kok adek kok. Ya. Happy ya. Iya. Gimana? Bob, Apa? Bobi, Mbak Jengeko. Udah lewat 10 menit apa dimulai? Monggo. Nah, ayo. Jeng, Halo ya. Ya mau Supaya dimulai nanti lah ngobrol-ngobrol. sesi Q&A ini bisa lebih panjang ya. Nah, Ratna dibuka dengan sampai doa. jam 8 dong. Jadi buka dengan doa dipimpin oleh tamu. Ano.
Boleh. Dah, ayo mulai ya, mulai. Ya, mulai. Kalau ada bicara. Enggak, Mbok pimpin dengan doa sik aro. Gak usah wes. Saya gak perlu ganggu deh. Ya, mulai. Ibu Eko, silakan. Bukannya Pak Bobi dulu? Oh ya, Bob. Mana Bob? Oh, langsung wae. Iya, langsung guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Swastiastu apa namo budaya sakarepmu lah. Jadi kita hanya mau ngobrol-ngobrol saja. Tapi ngobrol-ngobrolnya biar lebih ada juntrungannya, teman-teman punya ide. Ibu Dr. Mario Eko ini supaya presentasi. Saya cerita sedikit ya. Bu Maria Eko ini ternyata orangnya niat belajar ya. Ini Lapor tutuno iku. nah, ini disertasinya Bu Maria Eko tahun 2016. Ya gitu aja. Ini judulnya ya, saya bacain ya. Model ikut-ikut manut-manut ditinjau dari kepemimpinan transformasional. Kasih minum, Tik. Lama mungkin ini. Tik, minta Kalau minum. Ibu Vivi ya, kalau ngasih minum bagi-bagi. Apa bayi lah. Nah itu nanti Pak Joko bisa bayi itu. Minum ASI lagi. Jadi judul disertasinya Eko ini pokoknya dawa banget. Aku mau coba bolak-balik ya ora mudeng. Tapi pokoknya ini tentang organisasi perusahaan lah, supaya pemimpin itu bisa dimanuti oleh pengikutnya gitu loh. Jadi yang diperhatikan juga perlu bagaimana sih orang bisa manut gitu ya. Kalau ada yang tertarik bisa tanya Ibu Dokter. Nah, tapi supaya hari ini kita ngomongnya santai, ngomongnya Ibu Dokter mau bicara masalah tentang stres. Karena teman-teman milih tema stres ini mungkin karena diamati dari WA group gitu ya. Banyak yang mulai kelihatan rada kentir gitu. Jadi dipilih tema stres gitu loh. Seperti Taro ini gundulnya makin mengkilap. Itu karena stres. Ya, supaya saya nggak lama-lama lagi, monggo Bu Eko, silahkan presentasi singkat buat teman-teman. Habis itu boleh kita langsung ngobrol-ngobrol. Boleh. Monggo. Dilama-lama juga enggak apa-apa. Ya. Selamat sore teman-teman HI 85. Ini pertama kali saya ikut grup Zoom ya. Dulu-dulunya cuma lihat doang, nggak pernah ikutnya. Saya diminta sharing sesuatu apa yang di-sharingkan ini ya. Saya juga enggak tahu. Terus tiba-tiba kepikir ada sebuah pengalaman yang nanti mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Ya. Boleh share screen kah, Pak Moderator? Isa, kamu bisa share screen. Oh, iya. Artinya Sumbangan ya gak apa-apa, duit ya ora apa-apa. Ngono. Dadine ngono, gak kualik ta. Gak kualik ta. Oh, tanggalnya yang Eko hebat, Eko. Lah wes iku hong ta iku. Iya. iso muni. Nah, lu iso muni no, Hong. Lah iso muni lho, San. Ya. Iya, kita muni-munian. Nah, kalau gitu habis ini presentasi juga loh, Hong. Iya. Setuju. Munian yo. Kok muni wayane narasumbere paham kok moderatore Hong. Ya. Setuju. Muni. Anak muni-munian. Ya. Oh, iso Pak, muni seneng Eko, ya. silakan Eko. Oke, terima kasih teman-teman. Bingung-bingung akhirnya dapat materinya managing expectation, mengelola harapan. Nah, teman-teman sebentar saja saya mau bagikan 3 hal ini. Kita tahu stres, kita bisa mengelola stres, akhirnya kita bisa mengelola harapan.
Ini katanya orang pinter, katanya loh ya. The only person without stress is a dead person. Ya rasanya ya bener loh ya. Orang mati masih stres tuh ya kita juga bingung ya. Nanti berdiri Belum sendiri. ditakoi. Belum ditakoi. Engkau melaku dewe ngono ya. Jadi bingung juga. Ojo. Tapi dipikir-pikir ya iyalah. Jadi artinya bahwa ya sudah stres menjadi bagian dari kehidupan kita sudah. Jadi kita nggak bisa lagi berkata aku nggak mau stres, nggak bisa. Apapun mesti ada stresnya. Sekarang masalahnya tinggal kita mau ngakuin nggak kita lagi stres apa enggak. Tapi everybody pasti akan stres juga. Nah, ini beberapa catatan saja teman-teman tentang stres yang saya ambil dari banyak. Contohnya ini deh. Mungkin sedikit bisa dilihat di sini beberapa kondisi. Kalau ada 1-2 hal di sini yang muncul, seperti misalnya, kalau bernafas sulit, tidak bisa mencium bau, panas di atas 30 derajat, langsung deh katanya corona gitu ya. Nah, paling nggak ada tiga kondisi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, saya ada di mana ya ini ya? Tadi saya baru cerita sama Bobby, pola makan berubah sehingga bisa mengurangi 5 kilo. Masih satu indikasi gitu ya, masih satu indikasi. Cari indikasi yang lain apalagi, misalnya. Gitu. Sebentar, dapat jatah saya. Oke. Apalagi ternyata pening kepala, jantung berdebar-debar, apapun. Artinya kondisi ini bisa memungkinkan potensi terjadinya stres. Lebih dari 3-4 kondisi sangat memungkinkan sekali. Bahkan mungkin teman-teman ingat, kalau saya jadi ingat sekali, dulu kalau sudah waktunya Pak Gosali mau masuk ruangan, perut nggak mules jadi mules. Apalagi kalau sudah mulai ngeliat cari target gitu, wah, perut nggak mules jadi mules. Nah, itu mungkin saat itu, wah aku lagi stres ya tibanya kalau ketemu Pak Gosali ya. Udah nilai nggak pernah dapat bagus, tambah lagi. Nah artinya tanpa kita sadari banyak hal yang membuat kita menjadi stres. Ini saiki ketemu Pak Gosali. Tambah stresnya 1000 kali tambah, bingung. Oke. Apa yang menyebabkan stres? Ini beberapa catatan. 1, kita berada di bawah tekanan. Tapi bukan tekanan tertentu teman-teman ya. Tekanan menghadapi perubahan. Perubahan seperti halnya sekarang zamannya kena pandemi, semua orang bilang stres. Tetapi ternyata tidak semua kondisi pandemi ini menjadikan stres. Bahkan saya ngamati di klien-klien saya, momen pandemi ini bisa membuat mereka lebih produktif misalnya. Kalau dulu satu bagian berisi 5 orang, sekarang 3 orang bekerja bergantian, dan pada taraf tertentu itu dikurangi, tetap mereka bisa jalan. Jadi ada sebuah produktivitas yang dihasilkan dan itu semata-mata karena pandemi. Dan kalau nggak pandemi, cara itu tidak akan pernah terpikirkan sebelumnya, bahkan kalau terpikirkan dianggap nggak manusiawi. Jadi kan blessing in disguise. Ternyata banyak hal yang kita anggap stres, bagi orang tertentu tidak stres. Ada lagi cemas tentang sesuatu. Bisa jadi. Mungkin sebentar lagi Hong jadi cemas juga. Aku jadi moderatornya Pak Har. Iki kudu laopo, iki ngono. Bisa jadi. Tapi enggak ya Hong ya. Atau mungkin berikutnya tidak atau kira-kira sing cemas malah Pak Har. Ini Pak Har sudah bolak-balik WA saya ini sejak sekarang ini, sekalipun dia lagi meeting lansia ini. Oke. Terus kemudian karena kita punya kontrol yang kecil atas hasil atau kondisi yang ada. Biasanya teman-teman yang punya semangat tinggi ketika sudah mulai bekerja 5-10 tahun, merasa punya ide bagus tapi nggak bisa terrealisasi karena atasannya atau karena bosnya mindsetnya beda. Gemes banget ya. Nah itu juga bisa menjadikan sebuah kondisi stres. Atau memiliki tanggung jawab sedemikian besar sehingga melebihi kemampuan. Ya bisa juga. Memiliki tidak cukup pekerjaan atau kegiatan. Ya juga. Nah itu masih titik-titik banyak, silakan. Ternyata ini kumpulan banyak hal saja yang bisa menjadikan seseorang itu stres. Stres itu muncul dalam kondisi tuntutan terhadap seseorang melebihi kemampuannya. Katanya kebanyakan. Tetapi yang perlu diperhatikan, stres berbeda dengan memacu adrenalin atau excitement. Contohnya, ketika teman-teman yang belum pernah ikut paralayang tiba-tiba ikut paralayang, rasanya deg-degnya gimana gitu ya. Itu stres tapi excitement. Itu berbeda karena dengan sengaja kita coba lalui itu. Seperti saya ketika mau ikut pertandingan dulunya stres tapi seneng karena
exciting, bakal sesuatu itu bukan itu yang dipermasalahkan di sini ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir stres itu penyebab atau stres itu akibat. Bisa penyebab, bisa akibat, bisa menjadi penyebab lagi, bisa jadi akibat lagi. Ya. Di sini ada dua hal bahwa stres itu adalah bisa diartikan sebagai situasi atau kejadian yang memberi tekanan kepada kita, atau bisa jadi reaksi kita berada dalam kondisi yang menekan kita. Jadi dua-duanya bisa menjadi sesuatu yang kita beri tanda stres tadi, situasi atau reaksi kita. Ternyata stres itu adalah gap between our expectation and our reality. Jadi kalau harapan dan kenyataan, ternyata kenyataannya nggak sesuai yang diharapkan, apapun, itu akan menjadi sebuah stres, sebuah kondisi yang menekan. Kok tidak gitu ya? Waduh, tidak seperti harapanku ini. Itu akan jadi apapun yang terjadi. Tentang itu berlangsung pendek, lama, bertahan lama, atau hanya 1 detik, tetapi ada sebuah rasa bahwa tidak nyaman dengan kondisi tadi. The more the gap, the more the stress. Bahkan, sometimes our heart breaks, kita menciptakan patah hati sendiri melalui harapan kita sendiri. Jadi artinya harapan itu sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, tetapi harapan juga yang bisa membuat kita jadi patah hati atau kita jadi stres. Sebenarnya lucu juga ya, kalau harapan kita yang memunculkan, tetapi harapan bisa membuat kita stres. Nah, berarti kan harusnya harapannya ini yang dikelola, bukan heartbreak-nya, bukan kondisi stresnya. Karena itu muncul tidak terpenuhinya harapan. Bisa jadi seperti itu. Sometimes we create our heartbreaks through expectation. Seperti saya dengar beberapa kali ini katanya, aku pengen makan cuimi dari Malang ya, kok gak teko-teko ya, itu nggak enak loh. 3 hari, yaudah pakai kiriman paket 1 hari, sudah 3 hari nggak datang, itu juga ada sebuah rasa stres tapi kecil. Nah itu juga artinya antara harapan dengan yang terjadi di depan kita itu berbeda. Nah ini sebenarnya rangkanya di sini. Sehingga kalau teman-teman mungkin pernah tahu, kalau kita belajar manajemen, belajar itu ada yang namanya managing expectation. Itu menjadi satu pelajaran khusus yang diajarkan, karena dengan kita mengelola harapan, baik harapanku maupun harapan anak buah saya, itu bisa mencapai sesuatu. Jadi pengendalian dimulai dari sana sebenarnya. Itu ada materinya sendiri, ada mata pelajarannya sendiri, managing. Yuk, nah. Kalau tadi kita percaya bahwa stres itu muncul karena antara harapan dan kenyataan tidak sama, kita mulai dengan managing stress dulu. Nah, ini ada sebuah gambar teman-teman ya. Saya nggak sempat membahasa Indonesia kayaknya, oke. Ini adalah setiap orang memiliki yang namanya kepribadian, apapun itu. Setiap orang punya. Kemudian setiap orang juga memiliki coping mekanisme. Coping mekanisme itu adalah mekanisme diri kita dalam menghadapi suatu situasi, dalam mengendalikan situasi. Semua orang punya ini, namanya coping mekanisme. Sementara sumber stres, sumber tekanan juga kita miliki. Nah, kalau yang terjadi adalah kemampuan kita menangani lebih besar daripada sumber stresnya, artinya saya lebih mampu menghandle, akhirnya stres ini kecil buat saya, begitu ya, atau saya bisa kendalikan, maka yang terjadi, stres akan menjadi sesuatu yang sifatnya positif, growth. Misalnya, suatu ketika saya pernah menghadapi seorang klien yang super cerewet, super menakutkan. Itu stresnya setengah mati, semalam nggak bisa tidur, saya mesti nyiapin apa, dan sebagainya. Tetapi saya memiliki sebuah mekanisme pengendalian diri. Oke, kalau kayak klien kayak gini, maka aku harus gini, aku harus siapin gini, begitu benar-benar ketemu kondisi tadi, apa yang terjadi? Karena saya bisa coping mekanisme saya lebih tinggi, maka ini menjadi sesuatu yang positif bagi saya. Sehingga saya pada akhirnya berkesimpulan, oh, aku bisa handle klien ini. Lain kali, kalau aku punya klien model gini, maka aku mengelolanya kayak gini. Nah, ada sebuah growth yang saya dapatkan buat diri saya. Mungkin bagi orang lain berbeda, mungkin bagi orang lain bisa jadi kondisinya seperti ini.
punya klien yang stres, tetapi karena kemampuan mengelola dan mengendalikan dia tidak cukup bagus, tidak cukup tinggi, apa yang terjadi? Stresnya bisa lebih panjang, berkepanjangan, lebih besar. Yang terjadi adalah benar-benar stres yang berdampak negatif. Dia jadi tertekan, jadi dia down, rasanya males, pengen keluar kerja. Nah, itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau digambarkan seperti ini teman-teman, stres sebenarnya seperti banyak hal yang lainnya yang perlu pengendalian kita. Tergantung kita memiliki pengendalian cukup tinggi atau cukup rendah. Mungkin teman-teman bilang, kok ini ngomongnya cik enak, yo, karek ngomong ini yes. Mungkin teman-teman bisa berpandangan seperti itu silahkan, tetapi ini memang sebuah proses yang harus kita ikuti terus-menerus. Saya percaya semua apapun dalam hidup kita itu akan merupakan sebuah proses, karena managing stress is an ongoing process. Saya selesai mengendalikan klien 1. Aduh, puji Tuhan, kelar deh. Berhenti? Enggak, besok ada lagi. Mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah, mungkin beda lagi. Nah, itulah yang membuat sesuatu menjadi lebih dinamis. Nah, tentang beberapa teknik tentang mengelola stres, saya akan ambil salah satunya aja melalui bisa dengan merubah pola pikir, dengan merubah perilaku, maupun dengan merubah gaya hidup. Saya akan soroti yang pertama teman-teman ya, change your thinking. Di situ ada positive thinking. Orang sering salah berpandangan tentang positive thinking. Ini yang sekedar saya mau luruskan. Suatu ketika saya diminta ngajar tentang positive thinking. Waktu itu ditretes selama 2 hari. Di tengah-tengah kegiatan tadi, ada kegiatan happy-happy, di mana kita ada di pinggir kolam, boleh main bebas. Nah, ternyata salah satu anggota itu begitu asiknya dia bermain, sampai dia masuk ke kolam, entah kenapa tangannya ini dalam bahasanya namanya dislokasi. Ininya keluar, engselnya keluar kalau nggak salah. Itu sakitnya, Masya Allah. Nah, ketika saya tahu ada anggota yang seperti itu, saya datang mendekati dia. Begitu saya datang, dia langsung berpikiran begini, Bu Eko datang ke saya mau bilang saya disuruh positive thinking ya? Nggak bisa positive thinking, Bu ini sakit. Saya cuma, enggak, saya nggak bilang seperti itu kok. Kenapa kamu berpikir gitu? Saya bilang gitu. Saya cuma mau bilang, kamu bahumu lepas sehingga kamu dislokasi. Itu fakta yang nggak bisa ditolak siapapun. Bahumu. Karena kamu bahumu lepas dislokasi, maka kamu nggak boleh menggunakan tangan kananmu. Diemin aja. Kalau perlu dikasih dibebat, dikasih diikat gitu ya. Jangan pernah menggunakan tangan kanan. Itu kamu harus sadar. Nah, tetapi kamu juga tidak boleh selalu berpikir ini sakit. Kamu harus yakin. Kita baru nelpon ke Sinse waktu itu di Surabaya, dan mobil mau datang jemput ke sini sampai Trawas kira-kira setengah jam lagi. Jadi kamu harusnya punya sebuah harapan, setengah jam lagi mobil datang, aku bawa ke Surabaya, paling sampai ke Surabaya 2 jam, kamu ditangani Sinse, sudah. Itulah yang harus kamu pikirkan, sehingga kamu punya sebuah harapan. Bukan mengabaikan rasa sakit. Kalau kamu mengabaikan rasa sakit, nggak sakit kok, tuh nggak apa-apa kan, digoyang, wah malah berisiko. Nah, jadi kadang-kadang kita salah mengartikan positive thinking dengan menganggap semuanya itu no teman-teman ya. Kita harus benar-benar paham apa itu ilmunya. Positive thinking artinya kita melihat ada sebuah kesempatan di dalam berbagai kondisi yang ada. Kalau kondisi tangannya dislokasi, itu harus disadari dulu. Itu tahap pertama, dislokasi. Berarti nggak boleh bergerak, udah. Tetapi saya yakin dengan nggak boleh bergerak, maka aku harus duduk di tempat. Aku nggak boleh ikut berenang, nggak boleh ikut macam-macam. Setidaknya aku bisa beristirahat. Nah, ini mulai terproses nanti. Aku beristirahat, aku diberi waktu setengah jam, nanti mobilnya datang, 2 jam sampai Surabaya. Itu yang kita olah, teman-teman. Bukan nyuekin ini dislokasinya, terus bilang nggak apa-apa, itu saya nggak bertanggung jawab untuk itu. Ya. Jadi ternyata change the way we thinking itu bisa merubah banyak hal. Ya. Atau reframing itu mempolakan kembali apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita melihat sesuatu karena kita senang, karena kita pengen. Nah itu yang berbahaya. Kita melihat sesuatu karena kita senang, karena kita pengen. Nanti mungkin saya akan contohkan satu hal, tapi itu berisiko malahan. Dan kita nggak sadar sebenarnya. Ya. Oke. Berikutnya adalah, saya mulai dulu dengan ini, mengelola harapan. Teman-teman, yang namanya harapan itu memang harus dikelola, harus diberikan. Bahkan
saya Kristiani ya. Ada sebuah nilai bahwa kalau saya masih memiliki harapan, maka saya memiliki kehidupan. Itu terpegang. Jadi dalam kehidupan sehari demikian juga. Sehingga kenapa seorang pemimpin itu, kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan harapan, jangan harapan jauh-jauh dah, harapan besok, harapan seminggu. Bagi anak buahnya, maka orang yang menjadi anak buah dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang yang dipanut aja nggak bisa ngasih sesuatu yang bisa membuat mereka jadi terbuka. Nah, jadi ternyata mengelola harapan itu membuat kita memiliki banyak hal, banyak kesempatan. Ya, saya akan memberikan satu contoh terkait dengan mengelola harapan yang saya alami sendiri. Teman-teman di Surabaya tentu tahu yang namanya Jalan Gunung Sari, Jalan Rolak. Itu adalah jalan super macet di dunia. Jalan super macet kalau jam 7 itu ada orang anak sekolah, ada orang pegawai negeri, udah deh macet sekali. Ketika itu pertama kali saya belajar mobil, kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu, saya belum berani lewat jalan tol. Sehingga saya harus lewat jalan bawah, lewat Rolak tadi. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau saya lewat bawah dan jalannya macet, saya buru-buru ke kantor. Yang saya lakukan apa? Saya ngebel. Harapan saya perhatikan, dengan saya bel, orang jadi ngasih jalan. Ternyata enggak ya, gila nih. Karena saya buka jendela, saya orang preman saya keluar, minggiro. Enggak juga. Kadang-kadang saya bahasa Surabaya saya keluar, kadang suhnya itu keluar. Enggak, saya nggak usah ngomong. Tetapi apa yang terjadi? Saya berharap dengan saya klakson, saya suh, saya gedor-gedor, tetapi ternyata tidak. Bahkan ada orang lain tuh saya buka jendela bilang, oh Ibu Edan ini. Nah, saya dalam hati loh, saya ini mau jalan cepat kok dibilang Edan gitu ya. Tapi ya sudah, sampai suatu ketika saya berpikir, saya harus melalui jalan ini. Saya nggak ada jalan lain yang lebih cepat, tetapi harus ini macet. Apa yang saya lakukan ya? Butuh waktu lama bagi saya untuk merubah pola pikir, sehingga kemudian beberapa bulan kemudian, saya bisa melewati jalan itu dengan lebih tenang, dengan lebih nggak suh, nggak klakson. Apa yang saya lakukan? Kalau memang ini harus saya lalui, dan setiap hari saya melalui ini 10 sampai dengan 15 saya stuck di sini, apa yang saya lakukan? Begitu saya lewat situ, kalau sudah benar-benar macet, paling nggak handrem saya matikan. Lumayan, saya bisa ngelihat lipstikku udah bener belum ya? Tak benerin. Lumayan, saya bisa buka bekal saya di mobil, buah sambil saya makan. Lumayan, waktu itu saya ingat sekali zaman handphone masih WA, masih SMS, belum ada handphone yang masih besar itu. Jadi paling enggak saya bisa ngeliat SMS. Nah, setelah ini semua saya lakukan, jalannya sudah mulai bergerak pelan, saya jalan lagi. Ternyata begitu sampai saya di kantor, ternyata saya tidak kemerungsung. Kemerungsung itu apa ya? Saya tidak panas lagi hatinya, lebih tenang. Kalau dulu kalau sampai kantor saya mesti ngomong, gara-gara macet, gitu kan ya. Nah, jadi saya membatasi sebuah kondisi bahwa, saya nggak bisa merubah kondisi. Tetapi I change what I think. I reframing what I know. Jadi apa yang saya tahu, yang saya rubah, akhirnya ya sudah. Itu yang terjadi. Jadi ternyata teman-teman mengelola apa yang menjadi harapan kita, itu menjadi awal dari sebuah pengendalian yang namanya stres tadi. Ya, oke. Nah, karena memang ekspektasi itu mulus banget gitu ya. Itulah yang terjadi dengan reality, bulet gitu ya. Enggak tahu buletnya seperti apa. Itu yang terjadi. Nah, bahkan di sini saya contohkan, sometimes kita mendapatkan sebuah beban berat, tetapi ada orang yang bilang, aduh, ini berat banget di batu ini, pencet nanti kepalaku ini, nggak kuat aku. Ya nggak apa-apa. Tapi orang yang lain bilang, ya lumayanlah dikasih batu, paling nggak aku bisa mengistirahatkan kepalaku, lumayanlah 5 menit, 10 menit. Nah, padahal batunya sama loh teman-teman. Batunya sama, orangnya sama, but the way we think itu yang berbeda. Karena sebenarnya mengelolanya adalah dengan apa? Bagaimana kita mampu memahami dengan sebenarnya dan mengatasinya. Mampu mengatasi sebenarnya, as it is ya. Jadi mampu melihat batu itu adalah batu. Bukan batu itu adalah, ya ampun batu itu kayaknya 1000 ton deh. Atau bukan, aduh batu itu adalah kapas ya. Nah, kapas dan 1000 ton adalah pola pikir sebenarnya kan. Kalau kita lihat batunya, ya batu, as it is. Ya. Oke. 4 menit lagi ya. Berapa Mas? 4 menit.
Sip. Apa itu stres? Jadi expectation and reality berbeda. Artinya kita akan bahagia kalau kita bisa menyelaraskan antara reality dengan ekspektasi kita. Nah, saya mencari-cari gimana ya caranya yang paling simpel. Dan karena terbatas, saya cuma ngambil satu. Kita belajar mindfulness. Teman-teman pernah dengar nggak kata-kata mindfulness? Saya pernah ikut kursus yang namanya mindfulness itu beberapa hari itu siksaan buat saya. Tetapi ternyata setelah saya melalui itu luar biasa. Dalam bahasa yang paling simpel, mindfulness itu artinya apa sih? Ada 3 hal, on purpose, in present moment, dan non-judgment. Kita memperhatikan perhatian kita. Oh, saya sedang duduk di ruang tamu, di sofa warna coklat, menghadap Zoom, di kamera saya itu agak tinggi sedikit. Jadi saya tahu saya sedang memperhatikan apa. Kedua, in present moment. Saya memperhatikan Zoom saya saat ini. Saya nggak mikir, kemarin suku bermasalah loh. Atau saya nggak berpikir loh, nanti kalau ada teman-teman nggak setuju gimana? Nanti kalau aku diminta lagi, enggak. Only saat ini. Lihat Zoom, saya cerita, sudah. Dan yang terakhir, non-judgment. Saya nggak perlu berpikiran, aduh, saya ngeliat Zoom saya gini, jangan-jangan wajahku kurang cantik ini, jangan-jangan rambutku berantakan ini. Aduh, jangan-jangan Mas Bobi itu lagi ngece saya itu. Jangan-jangan Mas Joko lagi nggak seneng sama, oh no judgment. Ya sudah, saya ngomong, saya lihat Zoom, saya mengatakan Zoom, mindfulness itu sudah. Nah, ini praktek sehari-hari yang teman-teman bisa lakukan ya. Kita bisa melakukan dalam kegiatan sehari-hari ketika kita berjalan. Memasak, makan. Setiap pagi sekarang dengan sejak ada corona, pembantu jarang ke sini pun hanya untuk urusan belakang, masak buat ibu saya memasakkan. Dulunya stres, dulunya juga nggak nyaman, tapi sekarang saya memasakkan. Ternyata saat masak, saya jadi tahu, oh masak itu seperti ini. Dan ketika saya menikmati, nggak lebih dari 10-15 menit teman-teman. Tetapi setelah itu saya bisa rilis. Bukan karena diburu-buru ya, saya benar-benar menikmati memasak tadi. Ini bawang, ini cabai, ini garam sedikit, ini sawinya, ini taugenya, seperti itu. Dan setiap mengakhiri sebuah kegiatan, selalu kita mencari kira-kira apa sih manfaatnya. Ketika saya memasak, saya lalu beranggapan, setelah masak ini, ibuku senang. Setelah masak ini, paling nggak aku bisa bereskan satu kegiatan. Itu kan menyenangkan teman-teman ya. Short term, tapi menyenangkan. Setelah masak ini, paling nggak aku sudah praktek, kalau tauge ditampur sawi jadi apa. Nah, sudah tahu saya, ternyata rasanya lebih enak. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga diatur dengan bagaimana kita mengatur WA, email, dan lain-lain. Dan teman-teman di usia kita sekarang ya, benar-benar teman-teman punya me time, waktu buat diri sendiri, baik untuk rehat maupun untuk menyegarkan diri. Mesti itu aja. Nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Kalau masih diganggu istri, suami, anak-anak, berarti kita bisa cari itu malam hari. Setengah jam, 10 menit, nggak mikir yang lain-lain, benar-benar tenang. Di YouTube itu banyak contoh-contohnya teman-teman melakukan itu. Ternyata itu punya efek loh. Now it's time for us to control ourselves. Nah, kenapa mindful itu penting? Teman baca di situ. Being present is a present you can always give. Jadi kata hadiah, present saat ini itu mengerti artinya hadiah. Jadi nggak gampang membuat kita nyadar saat ini, detik ini. Kalau kita bisa melakukan itu, itu sebuah karunia yang luar biasa. Ya. Ternyata sudah teman-teman. Maaf saya cepat-cepat ya. Harapan menjadi acuan bersikap dan bertindak. Harapan yang tidak terpenuhi bisa berujung kepada kondisi stres. Mengelola kondisi stres dimulai dengan mengelola harapan. Sampun Mas Bobi, kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya minta tolong Mas Bobi ya membantu ya. Atau Mas Taro, atau Mbak Yani, khawatir. atau semuanya. Ada Pak Har yang nanti bisa jawab. Ya iya. Har sudah masuk, sudah join. Selamat malam Pak. Selamat berjumpa dengan kita semua. Ya, nyalain videonya, mau saya screenshot dulu pesertanya. Jadi tolong silahkan. Semuanya videonya dinyalain dulu. Silakan. Video dinyalain dulu. Sudah? Siapa lagi Sudah. yang belum nyalain videonya? Tunggu. Masih ada yang belum nyalain videonya. Belum mandi itu kali. Bapak Joni, Jufang, Wicai. Tarolai itu ya belum Tarolai. Oh iya benar. maaf. Oh, gundul. Iya, kena reflektor tadi, Bob.
Oke, saya screenshot ya. Oke, saya screenshot. Ini 1. Bentar. Ini 2. Ini 3. Oke, sudah. Ya, lanjut. Sudah. Ya, Monggo Mas Bobi. Pak Har. Selamat malam Pak Har. Halo Pak Har. Di-unmute dulu Pak. Halo Pak Har. Masih di mute. Besok saya mampir ke rumahnya Pak Har loh besok. Ayo. Nah, ya. Pak Har. Ya. Selamat malam. Selamat Malam, malam, Pak. Malam Eko, Bobi, Ya. Dani. Ini teman-teman murid Pak Har ada 37 nih Pak di sini. Oh ya. Ya. Monggo Pak Har. Dan ini juga live di Facebook, Pak. Ya. Ini live di Facebook juga, Pak. Live Ya. di Facebooknya 85. Facebooknya 85 Pak. Oh ya. Ya. Apa kabar Pak Har? Baik. Taruh. Memen mana? Memen Dicari, ada. Men. Ada sih. Oh, Memen ada. mana Memen? Ada. Pakai nama samaran Pak Har, Hadi Cahyadi itu. Ini loh, Memen. Ya. Oh, ya. Sama samaran. Iya. Oke. Nyari siapa lagi, Pak Har? Silakan dicari siapa lagi yang belum Siapa ketemu. lagi? Yang nakal-nakal siapa? Yang nakal-nakal. Pak Har tadi di WA nanya taksaka. Taksaka mana Taksaka? Ada? Adiknya aja Pak. Ini Taksaka nih Taksaka. Oh. Toko Taksaka. Ya. Dikangenin Pak Har loh. Oh, tuh. Jarang-jarang di tangan Pak Har. Jarang sekali dikangenin ini. Nggak kangen sama Hong, Pak. Hong Mana niki Hongnya? niki. Apa sudah mabuk? Hong. Hong ada ya? Hong ada? Ada. Itu Pak. Oh, Nah, ya. ya. Masih di Bali, Hong? Masih di mute, Hong. Masih di mute, Hong. Suaranya masih mute, Hong. Nah, Sudah. ayo, Hong. Nah. Masih di Bali? Masih, Pak. Oh, ya. Ya. Sedang, Pak. Sama kayak Thomas. Ya. Tom. Itu minum temulawak, Pak. Oh, iya. Ya. Temu ireng iki. Endang Merduwati ada? Endang nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada? Ada. Ada Nggak ada, Pak. Mungkin Pak. lagi serak Pak. Jadi nggak muncul. Atau diabsenin satu-satu nih, Pak. Ini Retnanto, Pak. Retnanto, Pak. Oh, Albertus. Ya, Ya, Retnanto, Pak. Masih Pak di Har, mana kamu ya? Di mana? Pak Har, Ini saya Emirat Arab. Masih di Dua. mute. Retnanto masih mute. Retnanto Belum masih mute. di-unmute. Ya. Retnanto suaranya hilang. Suaranya belum. Belum Oh. di-unmute. Tok, kamu masih mute, Tok. Belum ditutul. Nah, Enggak, hostnya enggak bolehin soalnya. enggak, udah. Oke. Masih Pak, saya ada di Qatar Pak. Oh, ya. Sudah 11 tahun sekarang. Ya. Jadi Halo, dosen ini Wibawa, Pak. Wibawa Lui. Wibawa Lui. Apa kabar? Halo. Nah, Wibawa. Selamat malam, Pak Har. Baik. Malam. Bambang gimana? Sugiarto. Bambang Sugiarto, orang Malang. Ya, Ya, malam Pak Har. malam. Orang Joko Malang yang Kartiko. nasibnya baik. Siapa? Joko Kartiko. Oh, ya. Malam Pak Har. Malam. Ya, Roy Towijoyo. Malam Pak Har. malam. Masih ingat Pak Roy?
Oh, Roy. Ingat Roy Todo Wijoyo ya? Iya. Ya. Nikolas sih, Pak. Nikolas Roy. Ya, Nikolas Roy Towijoyo. Sony Sijaya, Pak. Siapa? Sony Sijaya. Wah, ini Malam. terus terang. Malam Pak Har. Lupa saya. Lupa. Orang Sony Makassar. Sijaya, orang Makassar, Pak. Kasar, Pak. Dulu Dulu soalnya pacarnya Yulia, Pak. Dulu pacarnya Yulia. Wah, main pacar sekarang. Dulu, Pak. Dulu. Iya. B22 itu, Pak. Ya. Ya. Irawan Gosali. Akyang. Oh. Ya. Malam Pak Halo. Har. Malam, Irawan. Antoni Salim. Nah, ini ingat, Pak. Loren. Aduh, lupa saya. Sorry, lupa. Malam, Pak. Loren. Malam. Ini kepala sekolah ini, Pak. Kepala sekolah. Lauren, Pak. Dulu Ya. Cuma separuh, Pak, di kelas Pak Har. Oh, Kelas 2. ya. Saya keluarkan itu, Pak. Iya. Dulu saya keluarkan, Pak. Loren Iya, kan? saya keluarkan. Dulu saya keluarkan itu, Pak. Karena ketua kelasnya nakal itu, Pak. Iya, Seksi keputrian itu, Pak. Ini Lukas Tandaki, Pak. Oh, ya. Lukas, ya. Lukas disapa. Malam Pak Har. Malam, Lukas. Masih kamu ya? Kerja di mana? Di Pandaan ya? Oh enggak Pak, sudah di Jakarta. Di mana? Sudah di Jakarta. Oh, ya. Ya. Thomas Budiarto. Woi, Thomas. Lagi nonton Kayak ini. kena-kenal, yo. Di absen dulu, Tom. Kamu di absen Pak Har kena-kenal. dulu, Tom. Harus kena-kenal. Kamu di ya. absen sama Pak Har dulu kamu. Starting dulu. Nanti start. Malam Pak Har. Ya, selamat malam. Selamat malam. Gambiro. Ini Taufan Rudianto. Siapa? Taufan Rudianto. Selamat malam Pak Har. Malam. Kan dulu IPS sih, jadi nggak pernah diajar Pak Har ya. Oh, makanya. Ya. Halo, ini Anita. Malam, Pak. Jember ya? Kalisat, Pak. Kalisat. Tadi juga habis mimpin Rosario-nya lansia, Pak. Dari Jember. Ya, Anita. Iya, Pak. Jember loh. Ya. Kalisat. Kalau ini enggak, Pak? Halo, ini perkenalkan dirinya sendiri aja, Pak. Ini, Pak. Kenapa dijawab? Vivi, Stres ayo juga. disapa Vivi. Vivi Peter ya. Ya. Malam, Pak. Yuk, malam Vivi. Ini Bobby, Pak. Bobby Ray. Halo, malam Pak Har. Dulu nama saya Julianus Pak Har. Ya. Tambah montok ya. Wiming. Ya, malam. Happy Sugeng. Oh, ya. Happy terus iki, Pak. Malam Pak Har. Bobot ya, Pak. Happy Sugeng sih, San. Saudaranya Happy Salma ya? Happy Salmon lagi. Nah, ini ingat nggak, Pak? Ani. Oh. Waduh, lupa saya. Sorry, lupa. Ken. Nah, disapa tuh. Masih ingat nggak, Pak? Wah, Melia. Melia, ya. Lesia. Ya, Melia. Hai, Pak. Apa kabar, Melia? Baik. Ya. Melia. Jawan. Apa Pak Har? Ruth.
Ruth, masih ingat Pak? Nggak ingat Pak Har rasanya. Iya, lupa saya. Cuma ingat nama, PS ingat. Pak saya. Oh, ya, ya. Ya malam Pak. Selamat malam. Ruth. Kalau ini kenal Pak ya? Lemin. Antoni Salim. Selalu remang-remang Pak. Ini satpam Antoni Salim. Ya. Satpam ya. Lagi nunggu. Antoni Salim ya. Ya, betul Pak. Nah, ini pos gede ini Pak. Ini tenan. Oh. Iki gede tenan iki lah iki. Gede Pak, gede. Tenanan iki. Ya. Malam, Pak. Ya, malam. Selamat malam. Pak Har ingat nggak Pak? Namanya itu ingat tadi saya. Pak. Ya? Tadi itu Suguhan Pak. Ya. Suguhan ingat Pak ya? Ya, ingat. Nah, ini Wicai Pak. Berikutnya. Masih ingat Pak? Oh. Jaya Wiranata. Ya, Wicai Pak. Wicai. Ya. Dulu Wijay Pak. Ya. Giovanni jari Wijay. Kalau ini ingat Pak ya? Ini lelaki sejati ini. Wow. Yang lainnya nggak sejati Pak ya? Bosnya 85. Ya. Apa kabar Pak Har? Sehat-sehat ya? Baik. Kayak kamu biasanya. Baik, men. Ya, masuk. Kalau ini Pak. Lawang. Pak. Harto Kolopaking. Selamat malam Pak Har. Sisa Orde Baru. Selamat Cucunya malam. sudah Harto. berapa? Baik. Ya. Pak Har, cucunya sudah berapa? 4. Ada satu lagi. Lu kalau nanya jangan cucu dong, pacar masih berapa? Baru Pak Har semangat. Aduh, lu nggak tahu cara nyenengin orang tua. Gue kalau tanya Pak Har, pacar masih ada berapa? Cakepan mana sama Happy Salma? Seneng Pak Har. Aduh, bener gak Pak Har? Ini dia nanya cucu Pak Har. Aduh. Dulu. Nanti kamu yang ngomong kan? Waduh. Apalagi Pak Har masih goes nggak Pak? Kadang-kadang. Masih produktif. Ada Jufang tapi videonya nggak nyala ini. Iya. Ada Joni juga Pak, tapi nggak nyala videonya. John, nyalain John. Si ganteng Joni. Joni mana Joni? John, mana John? Joni. Ini Ketua kelas. Ketua kelas. Ini Sutanto ya? Betul. Halo Pak Har, malam. Malam. Mana gambarnya Joni? Lihat Joni. Masih awet muda. Awet muda ini. Tuh. Nggak ada stres. Kamu di mana, Joni? Di Jepang Lagi dia, di Malang, Pak. Di Malang? Oh. Balik lagi ke Malang. Takut COVID, Pak. Pulang kampung. Ya. Mana? Sudah 50 ke atas itu Pak, jadi takut COVID semua Pak. Ya. 50 semua. Wandi mana nih videonya? Wandi mana videonya? Jangan lagi pijat. Wandi. Pijat. Di mana pencet? Pencet di mana toh? Iya, pencet nggak ada pencet. Tadi ada kan? Iya, tadi ada, terus hilang dia. Oh iya. Nah, ini Wiono. Wiono. Ya. Wiono. Terus Wiono. siapa lagi ya? Yang belum di absen siapa lagi? Ini yang belum dipanggil. Ini Pak Wi. Ada. Oh. Ya. Wi, siapa Wi? Iya, malam Bar. Malam. Tanpa ekspresi gue Gibi. Ya.
Apa mana iki sing gurung David, absen ini? Davis Ro. Davis mana? Davis gak ada videonya, nggak dinyalain. Fis? Ada Albertus Gunawan, dia baru join. Albertus Gunawan. Becak, Ya. Pak. Becak. Sampai Pak. Asal sampai. Videonya masih mati. Ya. Ada Wiono itu loh. Ya, Wiono tadi Pintar. sudah. Itu apa? Tuh, lihat Pak. Sampai. Nah, Gun. Gun, disapa Pak Har, Gun. Masih unmute kamu. Suaranya enggak ada. Suaranya belum. Iya, Gun, suaranya Nah. kamu belum, Gun? Tes 1 2. Nah. Pak Haryanto, aku ingat Pak Haryanto kalau ngajar ini fotokopinya dibolak-balik. Tulisannya itu kayaknya ada yang kosong sebelah kiri atau gimana gitu loh. Oh, ya. Ah. Iya, soalnya aku ketemu cuma satu guru aja seumur hidup ya Pak Haryanto ngajarin begitu. Oke, kayaknya sudah semua ya. Ya, Nah, lanjut. Ada 40 Lanjut. balik ke moderator. Balik ke moderator, silakan. Ya. Kita ini mau sampai jam berapa ini? Sampai nanti subuh, Bob. Ya. Sampai ngantuknya Pak Har. Sampai stres, Bob. Pak Har. Ya. Teman-teman saya persilahkan jika mau ada tanya-tanya jika ada yang stres. Jadi tadi presentasinya Eko tadi itu simpelnya gini. Orang stres itu bukan karena banyaknya masalah aja ya. Ada orang yang masalahnya sedikit aja udah stres. Tapi ada yang masalahnya berjibun ya tetap tenang. Jadi masalah stres nggak stres itu juga tergantung kita melihat masalah. Itu aja intinya rasanya. Nah, itu ada latihannya. Supaya nggak gampang stres, latihannya ya kita reframing. Cara memandang masalah itu diubah. Latihan yang praktis lagi yaitu meditasi. Mindfulness technique itu sebenarnya meditasi. Kalau teman-teman ada yang suka baca Anthony de Mello waktu SMA, itulah mirip sekali dengan teknik mindfulness technique. Mindfulness sendiri itu sekarang lagi ngetop lah juga baik di dunia bisnis maupun di dunia pendidikan. Kira-kira ringkasannya begitu. Kalau mau ada yang tanya atau mau ngobrol lainnya silahkan loh ya. Santai-santai saja. Monggo. Ambil reuni, Bob. Cara menghilangkan stres dengan reuni. Ah, itu bagus sekali. Setuju. Ayo. Reuni mero gagal ya, jadi stres meneh, Om. Nah, iya. Nah, itulah. Gagal reuni. Tapi ini kan sudah bisa direncanakan toh. Ya, sudah direncanakan kan ekspektasinya terjadi. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, malah jadi stres lagi. Iya, itu ya biar Anita tambah stres. Iku mang sing diajarno Eko, bagaimana kita memanage ekspektasi kita itu supaya sesuai dengan harapan kita. Ya. Bisa jadi diajari Pak Harong tahun ya gak stres saya istilahnya. Pak Har sing stres. Pak Har yang stres. Eko.
Mau tanya kok. Iya, Lukas bilang supaya nggak stres ya apa Lukas suruh ngomong. Wah, ya Lukas. Betul. Lukas tadi minta dikoyang ngomong tuh. Iki si engkong kok malah stres ini. Rupanya engkong stres sih. Perasaan Lukas tambah gak stres iki. Balik iki. Dan gak stres ya kayak hong ngono lho. Iya. Biar gak stres hilang stres ya. Temu lawake. Sak botol hilang lali. Sak botol hilang. Mulawak iku morek. Nah, ora iki. Loh. Kok nyet asem deh saiki pisan. Ayo Kas. Redoxon. Kas. Kas dikontak takon lho Kas. Takon apa? Lho ditakoni ku mau lho takon iku mau. Kas. Jadi gak stres Kas. Dan gak stres. Iya. Ya ngontek kok Bu Eko lah beres saya takon. Makanya gak stres kontek kena jeneng Eko. Nah, iya. Ya apa ini? Jawa, stres meneh. Suwe-suwe sing stres Eko dhewe. Betul. Iya mau takon sapa to iku mau gak ketok aku. Sing apa? Sing takon iku mau sapa? Aku gak bisa. Sentolop. Oh, Pak. Taufan. Bagaimana menghilangkan stres? Ya. Dicari dulu sekarang. Dicari dulu apa yang membuat kamu bisa menjadi seperti itu. Stresnya di mindful. Di mindful itu diidentifikasi. Tambah stres. Golek tambah stres. Iya memang artinya kita bersedia untuk diem menahan diri, benar-benar melihat pada kondisi yang tidak, nggak boleh ada judgement, nggak boleh ada sebuah pemikiran tertentu, pokoknya dilihat aja kasusnya seperti apa. Memang nggak mudah, teman-teman. Wangil kok. Oke, teman-teman tahu yang saya lewat jalan rola itu untuk belajar supaya saya tidak melibat itu. Saya butuh waktu 5 bulan loh. Butuh waktu 5 bulan untuk saya merubah pola pikir saya, sehingga akhirnya sebuah kondisi itu tidak perlu membuat saya menjadi terlibat, menjadi kemurungsung dalam bahasa Jawa tadi ya, marah sendiri. Sampai pada titik tertentu saya bisa berbalik bahwa, oh ternyata kondisi ini yang harus saya libati dengan cara itu tadi. Oh ini memang orang macet. Kalau macet mesti 10 menit kok. Nggak mungkin ada cara yang lain. Karena saya nggak berani ambil cara yang lain. Yang kedua, kalaupun saya ngebut tetap berisiko. Nah, jadi benar-benar melihat pada konteks masalah tadi. Kenapa orang yang stres itu kadang-kadang tidak bisa melihat masalahnya? Karena dia sudah dipenuhi dengan yang namanya persepsi. Sudah penuhi, aduh, aku ya. Nah, tetap sehingga kenapa kalau orang stres itu kok butuh orang lain? Sebenarnya orang lain itu tidak sedang membantu dia, tetapi sedang mengajak dia untuk melihat pada kondisi yang dia alami. Dengan nyata itu sebenarnya teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman saya kalau ada orang stres menuju ke saya, misalnya siapa Bu saya lagi stres ini, saya tidak pernah langsung bilang kamu harus begini. Saya akan minta dia untuk bercerita, karena saya orangnya netral, dia bisa bercerita dengan panjang lebar. Saya beri pertanyaan sampai dia bercerita detail. Nah, pada saat dia bercerita, akhirnya dia bisa mengetahui sendiri. Oh ternyata ini loh, seperti itu. Memang enggak mudah. Kalau dalam bahasa aku angel, ya memang angel. Karena sudah memiliki pemikiran, aku duwe masalah stres, kudu ndang mari. Lah kok tambah diperpanjang dengan cara seperti ini, malah stres lagi. Nah itu judgement yang kita miliki sebenarnya. Ya sudah, kalau seperti itu memang ya akan tambah lebih bulat lagi. Karena teman-teman terus terang, saya orang yang percaya bahwa semua masalah itu kita bisa menyelesaikan. Tetapi yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan itu karena kita nggak punya kewenangan atau karena kita nggak berani sebenarnya. Sekalipun penyelesaiannya dengan cara mungkin harus melibatkan orang, tetapi sebenarnya saya bisa mengambil sikap atau mengambil langkah. Itu pengalaman saya selama ini loh ya.
pengalaman saya selama ini kalau ketemu orang seperti itu. Silakan. Mungkin jawaban saya tidak langsung menjawab pada pertanyaannya Mas Tovan tadi, bagaimana menghilangkan stres? Tidak bisa langsung menjawab seperti itu. Kalau memang masih dirasakan stres, ya sudah, dilibati saja. Dilakoni saja. Lama-lama lah biasa. Yang penting mati ya. Mati. Kalau mati nanti ya gampang. Kalau mati ya sudah. Berarti sudah waktunya stres ya. Kalau mati kan nggak bisa stres. Iya. Kalau sudah waktunya ya sudah. Seperti corona ini teman-teman. Teman-teman paham kan? Ketika corona terjadi di awal itu kan banyak orang stres macam-macam ya. Saya punya teman sendiri pun juga sampai jadikan. Tetapi harus dijalani. Tak pikir 2 bulan, 3 bulan kan. Waktu itu saya begitu Maret saya masih bikin rencana perjalanan itu kira-kira bulan Juli saya mau ke sana. Tapi ternyata lebih kan. Nah ternyata mau nggak mau kita melibati sekarang. Sehingga sekarang corona menjadi bagian kita dan kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita sedang pandemi. Karena apa? Kita sudah mulai merasa ini menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu lebih berhasil bagi kita gitu loh. Efeknya kan sebenarnya lihat pada diri kita kan. Kalau ternyata stres itu membuat kita jadi lebih termenung, bermasalah, menyendiri, mengganggu orang lain. Nah, itu sudah masalah, teman-teman. Ya. Selama nggak ada orang yang terganggu dengan itu, selama tidak ada sesuatu yang bermasalah dengan itu, ya sudah sebenarnya nggak perlu ditampilkan benar-benar, dilibati, teman-teman. Kalau saya gitu sih. Ya. Monggo, teman-teman yang lain silakan loh. Ini kan pengalaman saya. Mungkin boleh sharing, Jeng. Nah, setuju silakan. Kayaknya Jeng Eko perlu gangguan deh ya. Gangguan. Harus diganggu ini. Ya diganggu silakan. Tantangannya kurang besar, Hong. Ayo toh. Nah, Jeng Eko diganggu. Silakan diganggu. Pengalaman Hong kayak pengalamanmu Hong. Kayak luwih jos Hong. Iya, Vivi pernah diganggu enggak yuk? Ulang tahun, Vi. Apa? Vivi, jawaban, Vi. Apa? Gangguannya kurang ya? Gangguanmu ganggu banget. Iya. Roti ini gosong, Vi. Apil. Vi, kirim roti, Vi. Iya, tak kirim gambar ya. Bang, cerita Bang, kamu kayaknya punya pengalaman Bang. Ya, gini, sebenarnya kalau cerita stres ini paling gak enak mestinya kita ceritanya itu harapan ya. Kalau stres itu malah jadi stres. Jadi sebenarnya stres apa enggak tadi itu ya salah satunya tadi ekspektasinya ya. Antara harapan dan kenyataan. Tapi yang lebih penting sebenarnya ya bisa jadi gini pengalaman saya. Bagaimana kita bereaksi terhadap stres itu yang lebih menentukan. Saya ingat itu ada cerita yang itu loh ada di restoran ada kecoa, ya kecoanya lari-lari, ibu-ibu yang lihat di sana semua teriak-teriak, semuanya katut. Nah anak kecil-kecil juga lari semua. Tiba-tiba ada pelayannya datang, dia dengan tenang aja, kecoanya diambil, dilipat dia tisu, dibuang gitu loh. Nah, masalah yang sama. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu? Hasilnya pasti beda gitu loh. Nah, kira-kira gitu, Bu Eko. Jadi, bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu yang membedakan gitu loh. Hasilnya jadi apa? Membedakannya di situ. Nah, kita bereaksi itu karena sebuah proses berpikir yang sebelumnya. Persis. Kan? Persis, Jadi, karena pola berpikirnya pengalaman kita juga, ya betul. Atau pengalaman itu dimasukkan di ekspektasi atau bukan ya? Pengalaman, kalau menurut saya pengalaman bukan, tetapi pengalaman menjadi bagian pola pikir kita. Jadi itu menjadi bagian yang, jadi kalau komputer itu berarti isi disk drive kita kan ya. Ketika ada sebuah kondisi ini, saya pakai yang mana ya ini ya, seperti itu. Iya. Artinya begini teman-teman, kalau saya boleh menambahkan yang disampaikan Bambang tadi, makin kita banyak pengalaman, makin kita banyak membaca, makin kita banyak wawasan, makin kita banyak dengar cerita, kita lebih punya kesempatan memilih salah satu di antaranya untuk kita jadikan dasar reaksi yang Bambang tadi bilang. Jadi artinya nggak salah kita dapat banyak hal tuh, waduh tambah bingung aku dapat banyak hal, enggak. Biarkan aja. Ya. Suatu ketika itu kita akan butuhkan itu. Iya.
kalau kita sudah biasa menghadapi hal yang hal itu pun berupa stres tadi, ya nggak masalah gitu loh. Wah, biasa ini, gampang ini. Karena ada pengalaman yang pernah terjadi ya. Persis. Dengan kopi yang sama seperti. Monggo-monggo yang lain. Makanya saya ngomong kalau kita sering ketemu, kita saling tukar pengalaman itu, menjadikan kita itu lebih kuat gitu loh. Ya. Oh, gampang masalah ini. Karena diisi lagi di drive-nya toh, diisi lagi, diisi informasi lagi. Monggo, ayo yang. Kok ya, makasih. Itu gambar paling bagus kok adalah gambar yang memberikan satu mekanisme, coping mechanism sama source of pressure, kemudian di bawahnya personality, dan itu bagaimana kita positive effect dan negative effect. I think seluruh presentasi Eko tadi kuncinya di sana kok, how we react, benar nggak? Betul. Saya share screen lagi boleh ya teman-teman ya? Iya. Coba. Saya rasa gambar itu bagus sekali dan itu akan kalau di freeze di kita punya mind, saya rasa itu berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Nah, gambar ini bagus sekali kok. Jadi ini bisa ngasilin 3 PSD ini. Dari sini, kalau kita memang bisa membantu, ini jadi ringan, kita jadi growth. Ya, personality depend on kemampuan dia punya koefisien adversity, emosional, intelligent. Itu ada di sini kita semua. Ini semua kalau personalitinya ternyata dia pinter tetapi dia nggak punya kemampuan adversity, diputusin pacar sekali langsung down seumur hidup, ya dia langsung jatuh. Anita. Kemudian coping mechanism bisa dipelajari. Source of pressure depend. Kalau ngadepin hukuman seumur hidup kayak Beni Cokro ya beda. Ya. Jadi kalau udah ngadepin kayak Bencok nih 3 hari ini, dia nego sama kejaksaan, ya beda. Ya. Jadi it depend. Itu 3 hal ini bagus sekali kok. Ada mungkin yang bisa ditambah, mungkin situasi. No, it's perfect. Tinggal gimana pendulumnya mau naik ke positive effect atau pendulumnya ke negative effect gitu ya. Depend on us ini, depend pada kita ini. Ini teori siapa kok? Waduh, nanti saya cari ya. Kemarin saya tidak ada, jangan khawatir ada. Okay. Silahkan teman-teman. Atau mungkin Hadi punya bisa sharing tentang hal ini. Saya termasuk yang very impulsif kalau lagi menghadapi situasi. Saya kadang-kadang termasuk yang nggak bisa coping terlalu banyak terhadap stres. Tetapi stress mechanism, karena I have a high coefficient adversity, setiap stres itu selalu saya pikirin bahwa stres ini akan membuat saya bouncing lebih kalau saya bisa melewati masalah ini, I can bouncing higher gitu ya. Lebih ya. Jadi I always have a positive outlook terhadap masalah. If I can handle this situation, I will bouncing higher gitu. Jadi I always have a positive outlook terhadap hidup. Ini pasti ada dampak ini. Kalau kita bisa solve this problem, kita getting smarter, kita getting pinter atau getting stronger gitu. Nah, it's always in my thought seperti itu. Jadi saya termasuk yang jarang bisa stres tuh, Mbak Eko. Ya, karena ya. Betul. Karena ada selalu ada harapan di akhir ini nanti ada sesuatu yang akan saya dapatkan. Iya. Nah, itu tadi kan juga kata kunci yang bisa menjadi kita kan lebih baik lagi. Oke. Iya, mungkin mindfulness itu penting karena ini mindfulness itu termasuk kesadaran diri kan. Kesadaran diri terhadap bahwa kalau kita bisa solve this problem, I will get smarter,
I will get stronger. Or kalau lagi detox, kita bilang I will get healthier, gitu kan? Nah, jadi we have a positive mindset. Jadi nggak stres mestinya ya. Misalnya di pandemi ini siapapun yang bisa ngelewatin Desember ini dengan baik, menurut saya they will get stronger, occupancy rate tetap bakal naik. Kemudian kalau belajar dari Haris Sanusi kemarin, ini demand bakal kayak ketapel, Bang. Iya, catapult effect. Bakal gede banget di the first 2021. Semua demand bakal gede banget. Traveling bakal gila-gilaan, consumption bakal gila-gilaan. Jangan kaget semua yang habit yang kita ngomong ini bakal jadi habit nih. Masak di rumah, olahraga di rumah. Ternyata enggak, setelah manusia itu makhluk sosial, betul kata si Hari, pada saat ada kemungkinan keluar akan gila-gilaan spending. Nah, mungkin ini yang kita mesti lihat opportunity dari krisis ini ya. Benar nggak Pak Har? Kayaknya waktunya Pak Har deh ini. Kayaknya waktunya Pak Har ya sekarang ya. Ya saya setuju aja apa yang saya ngomong. Tapi Salma tetap cakep dong Pak Har. Silakan Pak Har. Ayo Pak Har. Ini Eko. Semua teman. Kalau misalnya dikatakan ya, antara harapan dan kenyataan, terbentang samudera kekecewaan. Wow. Wah, dalam Miki, dalam. Dalam banget. Langsung nyimak, Rek. Ngerti ya gua. Nyimak. Pelajaran fisika. Silakan Bahar. Kalau saya lihat samudra kekecewaannya itu kan bisa dihadapi pada saat early age, Bahar. Iya. Karena kekecewaan itu kalau kita accumulated, itu menjadi penyakit yang ada di dalam badan. Benar nggak, Pak? Ya. Saya belajar ilmu paling mahal mungkin selama saya sekolah dulu di MBA adalah kata opportunity cost dan sunk cost. Kemudian saya kalau ngajarin mahasiswa saya, apa tuh opportunity cost? Paling gampang gini, Pak Har. Kalau lu diputusin pacar, lu nggak kejar cewek lain, lu terdapat opportunity cost. Yang lu tangisi itu adalah sunk cost lu, yang lu udah invest. Gitu kan. Nah, akhirnya mereka belajar, oh iya ya, everything in our life ada dua hal, yaitu sunk cost sama opportunity cost. Kalau lu nggak kerjain, akan terjadi opportunity cost. Why don't you do something else? Yang lebih baik, gitu ya. Tetapi kalau Anda melihat ke belakang, berarti Anda melihat sunk cost Anda yang sudah kita invest. Benar nggak, Pak Har? Ya. Pak Har selalu setuju nih apa yang saya ngomong. Pak Har, boleh nggak dijelaskan lagi antara harapan dan reality? Ternyata ada samudera kekecewaan. Dalam. Dalamnya seberapa? Boleh diceritain nggak Pak? Pak Har itu sebenarnya penuh kiasan-kiasan soalnya. Iya. Boleh nggak Pak? Karena itu mungkin juga karena perbedaan usia ya. Kalau seperti saya yang sudah masuk lansia, itu yang sering saya dengar anjurannya adalah kurangi harapan. Maksudnya apa ini? Yang masih parubaya mungkin masih mengejar harapan. Sedangkan seusia saya ini malah ya kurangi harapan. Bagus sekali, dalam. Mengurangi harapan. Ya. Harapan yang terlalu tinggi itu juga itulah penyebab dari kekecewaan gitu. Iya. Ya. Mantap Pak itu Pak Har. Jadi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, Pak ya.
Ya. Mulai menyesuaikan harapan. Ya. Membatasi harapan. Bukan membatasi, menyesuaikan harapan. Sesuai dengan Menyesuaikan harapan, tapi harapannya jangan yang terlalu tinggi. Iya, Supaya betul, Yan. sesuaikan. Ekspektasinya kecil aja. Jadi gini Pak, kalau ujian, waduh, saya dapat 6 ini. Ternyata dapat 10. Nah, apa dapat 7, itu udah seneng, Pak. Makanya ekspektasinya jangan gede-gede. Susanto dapat 2 sih lucu, Bang. Kalau duduk sama Joni Susanto, mesti dapat Joni Kosasi mesti dapat 10. Betul. Iya, harus kalau gitu duduk memang. sama Harto kalau parking lo expect 2. Sama gua berdua. Tapi kalau gua sama Harto sama Joni Kosasi gua mesti dapat 10, Pak. Benar nggak, Pak? Tergantung duduknya sama siapa. Harapan tuh berubah. Satu lagi, Eko. Iya, Pak. Sehubungan dengan stres ya. Sebetulnya yang bekerja lebih dulu itu pikiran kita ataukah emosi kita? Pikiran kita atau emosi kita? Iya, yang kerja dulu itu yang mana sebetulnya? Ini pertanyaan atau pernyataan, Pak? Pertanyaan. Pertanyaan. Pernyataan ini. Pernyataan. Dua-duanya. Sebenarnya kalau orang itu impulsif, reaktif, kebanyakan dia kan yang bereaksi adalah rasanya dulu, Pak. Rasanya dulu. Tapi bagi orang yang punya tipikal cautious itu hati-hati. Orang makanya yang lebih bermain sebenarnya pikirannya dulu. Terkait dengan rasa kita itu sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diolah. Paling gampang pengalaman pernah mengajarkan apa sehingga membuat kita lebih berhati-hati. Tapi rasa merupa duluan mana? Kok? Apa maaf? Nggak denger aku. Ini pertanyaan mesti ketaruh memang. Rasa Ketaruh, merupa duluan mana? Rasa sama rupa. Bukan ke Lukas. Sugan paling jago kayak gitu. Sebentar. Yang paling jago Sugan. Kayaknya saya harus kasih kesempatan pada Pak Sugan ini kayaknya. Iya. Enggak, justru gua mau nanya, Eko, bedanya emosi sama pikiran tuh apa gitu? Loh, aku mau tanya sama Dika. Bedanya emosi sama pikiran itu apa? Iya, itu makanya. Paling gampang tadi saya ngambil dari contohnya Hadi tadi. Kalau saya punya pacar, gitu kan ya, diputusin. Rasanya sedih sekali, itu perasaan. Tapi kalau saya punya pacar, diputusin, aduh saya sudah invest 100 juta buat pacar saya, itu pikiran sudah. Itu aja yang membedakan. Boleh ya Men yang dipakai contohnya ya, boleh ya. Ini mesti gampang. Mesti didalemin sama Memen. Mesti didalemin sama Memen. Sama opportunity cost saja belum nyampe, ini udah sedih sama ini nih. Enggak, gua yang dua emosi kan, dua pikiran. Kalau tanya sangkos sama opportunity cost yang paling penting. Gue lagi mikirnya cepet tiawe habisnya. Memen itu gimana gitu loh. Investnya di mana, Men? Jadi, Men, dulu emang diputusin. Udah diputusin. Sampai hari ini kita nggak pernah putus. Iya, sama Anita. Anita. Memen kalau ngomongin Anita di sini ada Retnanto loh. Wah, bahaya ini. Iya, ada Retnanto. Coba kita selesaikan deh, tuntasin dulu ini. Ya nggak apa-apa toh, taruh dosen bicara. Biar tidak menjadi lautan kekecewaan. Ntar dosen bisa nyambung lah, taruh gitu loh. Iya, maksud gue kayak dituntasin dulu lah. Iya. Coba sebelumnya kita kasih kesempatan buat Anita dulu deh. Nah, ya benar. Anita. Nanti kita bikin sesi sendiri itu, yang gampang. Gak berani ngomong Anitanya. Aku mau kan wis entek cepet, teori dalam pikiran ya. Terus nanti baru nanti noto perasaan gitu ta maksudnya.
Cepetio itu sangkos. Opportunity cost-nya Kalau adalah pasar, sedih. golek susu itu. Lu waktu dulu habis cepet dia toh di. Vivi sama Darmanto. Wush, nembak semua orang. Vivi. Jangan kita sampai sebut tentang Cici Hong di sini. Bisa Iya. dua kali di sini. Gak wani kabeh ta? Gak wani nyebut kabeh. Awas ini, Vivi. Tembak semua men, tembak semua nih. Menyambung, ikut nimbrung ya, ikut nimbrung. Aduh. Menyambung omongannya Pak Har bahwa harapan harus Heng wis. ekspektasi Bu Eko. Pi, coba ulang. Pi, tadi putus. Coba kamu ulangin. Oke, nimbrung ya, nimbrung. Omongan Pak Har tadi tentang kita harus menurunkan harapan kita. Boleh tanpa menurunkan harapan. Kita tetap boleh dong berharap tinggi, tapi mungkin kemelekatan kita yang kita kurangin. Kalau kita nggak dapat, ya wes lah, sudahlah. Mau apa lagi? Boleh nggak sih gitu? Atau harus memang kita menurunkan ekspektasi ketika kita sudah tua, Pak Har? Bu Eko. Pak Har dong, tanyanya ke Pak Har dong. Ya, Bu Eko dan Pak Har. Maksudnya. Bu Eko baru ABG, aku baru gocap. Menyesuaikan harapan, kalau saya lebih itu artinya kita menyesuaikan harapan itu sesuatu yang kita yakini bakal itu memberikan sesuatu pada kita di akhirnya nanti, dan itu mudah kita kelola sebenarnya. Kita tahu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Beda kalau tadi yang Vivi bilang, boleh dong saya setinggi-tingginya, kalau nggak mencapai ya sudah. Nah, itu akhirnya kita tidak cukup real menghadapi kondisi itu, karena makin lama kita makin menghadapi sebuah kondisi yang, maaf ya teman-teman ya, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa ini, tapi kalau kita bisa mencapai harapan tadi, kita yang mencapainya itu lebih lega. Nah itu yang kita sesuaikan sekarang. Kalau dulu saya umur 20, saya bisa mencapai ini, karena saya masih punya rentang yang cukup panjang. Kalau itu terkait dengan diri kita ya, diri kita. Itu seperti itu pertama. Ya. Maksudnya Pak Har itu begini, kalau sudah umur 60 ke atas, harapan jangan tinggi-tinggi. Tapi ngelihat bidangnya, misalnya 60 ke atas mau dapat pacar seperti Happy Salma. Nah itu itu yang kita Loh, enggak apa-apa toh Bob. Ya tetap aja Cepetio tadi itu. Iya. Tetap aja katanya Memen tuh prinsipnya kan gitu. Iya. Harapan dapat Happy Salma tapi Cepetio kudu ono. Ngono lho. Iya. Apa Mana men saya ya? 80 jadi. Iya, ya men ya. Yang penting modalnya gede, sangkos banyak nggak apa-apa. Sip. Gitu loh. Kalau Bos Ugon sudah ngomong oke aja lah. Harus tanya Lukas lah pokoknya. Harapannya lah balik no Cepetio nih ya. Thomas Di Cepetio balik seket. Yo direlakan aja sih Iya. seket. Mending golek maneh. Iya bener, mending golek maneh. Aja bingung. Pak Har. Ya. Pak Har bisa bantu pertanyaannya Vivi. Jadi maksudnya Vivi kan apakah boleh kita ini tetap mempunyai harapan yang tinggi. Jadi kita tidak menurunkan harapan kita, tapi kita mencoba menghilangkan kemelekatan kita. Ngomong aja angel ya. Iya, wis tuwek yo opo. Mulai pelat iki yo. Mulai pelat iki. Ada stroke itu berarti. Udah pelat-pelatan ya nih. Kebiasaan menyemangati Ngulang Pancasila ini. Jangan Gitu pelat. kan, Pi? Pertanyaanmu kayak gitu kan? Ya, betul. Ya. Pencet di mana? Kemelekatannya di mana sebetulnya ya? Saya pikir kemelekatannya itu pada tuntutan bahwa harapan itu harus menjadi kenyataan. Oke.
Saya beri contoh sederhana begini ya. Misalnya seorang istri ingin suaminya berubah. Nah, seringkali kita itu berpikir kan harus. Dari mana? Kekuasaan kita untuk mengharuskan orang lain berubah itu dari mana? Bukankah itu yang menyebabkan kita sendiri menjadi susah? Itu loh. Oh ya. Mungkin menyerah langsung gitu. Bukan. Dalam Ini kan banget mungkin ini. maksudnya kan hidup ya, di hidup ya Pak Har, di pilihan hidup gitu. Dalam arti kalau misalnya kita dalam karya kita kan tidak perlu menurunkan harapan kita. Artinya kita punya ambisi, ya pertahankan saja ambisi itu. Pada saat kita nggak dapat, ya sudah. Tapi kalau dalam hidup, misalnya saya kepengen sama Brad Pitt, saya harus menurunkan standar saya gitu maksudnya Bapak kan? Menjadi Adi. Adi. Kamu udah gocap deh, Adi aja kan gitu, gocap nggak bakal dapat Brad Pitt. Tapi pada saat kalau kita dalam karya, menurut saya kita nggak usah batasi Pak ambisi kita. Menurut saya nih Pak. Ya. Ambisi aja. Toh dalam karya itu kita nggak tahu, kalau kita belum ngalamin, kita nggak tahu bahwa kita nggak bisa dapat barang itu. Kalau kata saya loh Pak. Kalau kita nggak dapat, ya wes gitu, nggak apa-apa kan gitu ya Pak ya. Yang penting dapat tadi, tidak apa-apa. Nah, itu bukan harapan tuh. Nggak dapat Pak Har, dapat Adi kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau itu kan bukan harapan. Yon. Halusinasi. Only I wish. Halusinasi. Kalau harapan ya harusnya harus tercapai. Kalau enggak ya enggak puas tuh baru disebut harapan. Kalau Nora Alexandra itu harapan atau halusinasi? Lah, hanya harapan. Pinter ya. Kita tunggu ya Nora Alexandra. Setuju sama Pak Har ini. Kenapa, Bung? Setuju sama Pak Har. Setuju. Ya. Pengalaman Pak Har lebih jauh dari kita. Nah iya. Jadi kita tanya yang paling kecil. Kita tanya Cawan. Dulu kalau gue lagi di SMA, kalau ada masalah gue tanya Cawan. Cawan udah gede. Ayo Wen, jawab apa Wen? Gimana Wan? Dulu kan dikit-dikit gue tanya lu Wan. Kenapa ditanya, Met? Banyak pertanyaan, Met, sampai lupa. Dulu Pak Har, saya selalu dikit-dikit tanya Cawan, Pak Har. Kalau saya ada masalah, saya tanya Cawan. Kenapa, Men? Katanya Kisung dah. Karena dia paling kecil. Dia pasti pikirannya polos, nggak complicated. Dia paling demen sama orang pikirannya nggak complicated. Sekarang udah enggak loh, Met. Udah enggak. Soalnya tuh Wandi lo lihat. Wandi juga enggak. Dulu setengah tiang, sekarang satu tiang full. Berarti Cawan tahu rahasia lo semua ya, Men ya? Tuh tahu gue. Ayo, Wan. Untung dia lupa terus, Men, sekarang. Nggak gitu jadi masalah ini. Cawan harus kasih jawab, Men. Sudah dewasa dia sekarang. Dari kecil gue gangguin dia. Iya, takut sama Anita, Men. Sekarang, Men. Dibongkar ya. Jawab, Wan. Dulu kalau gue suruh gitu, Wan jawab dia langsung. Wan, jawab, Wan. Dulu pakai ditakut-takutin paling jauh ini. Lupa, Met, beneran lupa. Dia paling seneng gue gangguin dari dulu. Ayo, Wan, jawab, Wan. Wan, jawab, Wan. Itu lautan samudra, kekecewaan itu artinya apa, Wan? Kalau sudah umur segini nih maunya naruh gimana ya soal ekspektasi itu. Ekstasi ya, no ekspektasi. Oh, Google Nora Alexandra, lu Google deh. Itu ekspektasi baru. Apa? Nora Alexandra itu siapa sih? Nanti lu WhatsApp gua, kenapa gua bilang ekspektasi? Ya, Japri ya.
Nora Alexandra. Google. Ini lagi Google nih. Oh, Sugan paling jago, Sugan. Aduh. Ini bukan ekspektasi nih. Apa tuh? Sangkos ini. Bukan ekspektasi, Fata Morgana itu. Oh, Sugan udah tahu lo, Guan. Dapat foto yang mana? Belum dapat, men. Lagi nungguin Japri lu. Mana ini? Ya beneran ya Fata Morgana ini. Ini masih di Google, ini Google Image ini. Oh, ini tuh yang dibilang Nora Alexander ya. Alexandra. Oh, Alexandra. Ini bininya Jering. Jerings. Iya. Kita tungguin aja berapa bulan lagi. Jadi ini harapan gitu ya, men ya. Ini harapan, men ya. Maksud lu foto yang di mobil tahanan, men? Cawan demen tuh langsung. Dari dulu dia demen kalau ngomong-ngomongin ginian. Heran. Kan nggak ngerti, Akia nggak ngerti. Tapi anaknya ngerti banget, gue heran. Akia ngeliat dia senyum-senyum, bingung, dia lagi cari ayat mana yang cocok. Gitu kan. Dia lagi bingung nyariin ayat mana yang cocok untuk ngajarin si Memen lagi nih. Gitu kan. Tapi kalau gue lagi ketemu anaknya, cocok gue ngomongin kayak gini. Bob, silakan Bob. Ya, saya mau tanya Pak Har ya. Pak Har ngomong gitu itu memang kenyataan. Ya. Memang kenyataan. Suaramu kecil, Bob. Iya, suaranya kecil. Halo. Ya. Pak Har itu ngomong gitu itu pasti memang mengamati. Memang ya Pak, orang kalau umur-umur sekitar itu banyakan begitu. Nanti kalau sudah umur 60 lah katakan, mulai menurunkan ekspektasi ya Pak ya. Gitu ya Pak Har ya? Iya begitu. Sampai umur berapa Pak Har? Wah. Pak Ciputra bangun company-nya umur 59 tuh Pak Har. Kenapa? Pak Ciputra bangun Ciputra Group itu di umur 59. Bayangin nggak Pak Har? Ya, orang-orang tertentu aja tau men yang begitu men. Oh gitu ya. Ada lagi Kentucky. Warren Kentucky juga Buffett gitu kan. mulai 62. Ya, betul. Kentucky, McDonald. Warren Buffett mulai umur 62. Nah, mulai dia very fast dalam investment. Ya mungkin ekspektasi harus diukur. Kita mesti tanya Roy. Roy itu udah lama gue nggak dengar suara Roy. Mau nanya apa, men? Suara gua nih. Suaranya masih bagus, Roy. Nyanyi jago. Banyak hongsui kalau sama Roy itu. Kita mesti tanya sama Albertus sekarang harga minyak bakal naik ke berapa? Toh, harga minyak bakal naik kan nih, Toh? Masih lama kali. Oh, kenapa? Demand masih jauh. Demand Sekarang masih masih jauh. negatif spread. Tarik masih bayar. Enggak juga kan, sebenarnya harga itu saingan dengan renewable energy. Sekarang? Iya. Consumption naik nggak? Masih belum, cuma kan salah satu tujuan yang lainnya itu kan biar renewable nggak terlalu cepat ininya naiknya. Oke. Jadi berat sih buat naik lagi berat. Masih lama lah, karena kalau kita lihat di US shale oil, shale gas kan itu pada mati sekarang kan. Iya. Karena nggak ekonomik. Jadi yang masuk Texas A&M makin dikit dong ya sekarang ya? Nggak juga, kalau di Middle East kan masih
yang konvensional kan masih gas. Banyak dapat gas sebenarnya. Banyak dapat gas ya. Ya, gas lebih murah daripada oil. Tapi kenapa transportasi mulai membaik ya sekarang ya? Tanker bisnis membaik ya? Ya mungkin sudah mulai siap-siap juga mungkin ya, nggak tahu. Iya, so banyak demand terhadap tanker sekarang. Mungkin mumpung murah kali, men. Dulu tanker itu demandnya naik karena untuk storage, tanya Anto kan, ya, karena orang beli tanker kosong itu untuk storage. Tapi sekarang tanker mulai naik lagi, jadi berarti ada transportation, ada logistik. Jadi ada demand di tanker. Tapi harusnya kalau ada krisis kayak gini, yang renewable energy akan makin lama untuk naiknya justru. Iya, karena bagus untuk oil and gas sebenarnya. Iya. Oke. Kembali lagi ke ini deh, ke lautan kekecewaan, Pak. Tergantung Donald Trump terpilih lagi apa enggak. Bobi, moderator. Saya mau selalu hari ini kenapa? Nggak ada pencit. Oh iya. Iya, salahnya hari ini nggak ada pencit. Iya ada dia. Kenapa? Tadi waktu awal-awal baru belum mulai sih, itu dia ada. Oh. Begitu Sekarang ada dia lo, lagi- dia keluar, Bo. Sekarang Dia mungkin keluar, harus Cid. dibetulin Bob. airnya kali. Moderator. Ya, Hong Ningsih, ayo Hong Ningsih ngomong, Hong. Enggak lah, ya saat-saat sekarang ini kita sangat bersyukur ya. Sudah melewati masa-masa ini. Nah, kalau ambisi mungkin sedikit dikurangi. Usia-usia tanggung. Wes, ikut tok. Ngombe mana? Ngombe mana? Mana ngono ngombe mana? Ngombe mana yo? Wis tanteni mau ngomong apa tatonya ya. Mak dikuto. Iya. Ngombe mana? Aku bertanya nih, Pak. Kita ini di umur 50, kita ini over the hill atau ada over the hill di umur 60? Halo. Pak Har merasa nggak kalau kami yang 50 ini over the hill, kemudian kurvanya turun, atau di 60 itu over the hill? 40 over the hill. 40 over the hill? 40. Waduh. Enggak dong. Jadi mulai 40 aku masih kuat-kuatnya, Hong. Oh lah Life iyo. begin at 40 malah dia mainnya. Life begins at 40. Iya. Nah iya. Ini pertanyaan ke Pak Har. Hey, Sun. Bahar. Sun mau Untung aku ngakunya 27 terus. Aku pitulas terus. Pak Har bisa jawab nggak, Pak Har? Bahar. Itu di umur berapa, Pak Har? Kenapa, men? Kenapa? Over the hill itu di umur berapa? Ke puncak keadaan, badan, kemudian everything menurun. Itu umur berapa? Kalau dari pengalaman Pak Har. Pak Har nggak bisa jawab, men, karena Kenapa? diri kita belum menurun. Sebetulnya kok. semua itu kan Karena Pak Har belum nyampe ini over the hill. Ini nggak bisa Masih climbing the jawab. hill ini. Wah, gimana nggak happy? Ngobrol gini aja lu sembari makan, coba. Gila. Gila. Men, Oh, yang kamu bilang 40 kamu masih apa namanya? Masih Kuat-kuatnya. harapanmu mungkin, men. Sopan. ya, saya mau tanya Hong tadi itu. Ya. Iya, Apa, Pak Har? Bahar. Tadi yang kamu minum itu apa sih? Lama, Pak. Enggak, saya sedikit heran. Yang lainnya makin tua, kamu kok makin muda ya? Waduh.
Makanya Untuk Pak ini. Har minum ini Pak, Heineken. Heineken Pak. Sesuk kirim Siuba. Iki High sirupku Pak. protein. High Jeruk Pak, protein. jeruk Pak. Jeruk nipis. Wedang jahe, Hong. Wedang jahe, lah iya. Pak Har, terima kasih banyak. Jadi kita saat-saat sekarang ini mengertilah bahwa 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita lagi mencapai tinggi-tingginya. Mungkin sekarang tinggi-tingginya sudah. Saatnya kita harus sadar bahwa kita harus down to earth. Iki Pak Har. Iki tepak gak mabuk ya Rek. Guru mabuk. Lek mabuk ngomongnya beda maneh. Coba Ya, Rek ya, Tom saiki sing ngomong. Ya, soalnya ya kita udah berjuang Pak ya 20-30 tahun untuk mencapai yang paling tinggi ya. Terus sekarang ya udah saatnya sekarang kita harus sadar bahwa ada satu lingkaran 360 derajat yang kita harus lalui. Ya wis Pak, mau bibir ae Pak ya, ojo mikir ngelangil Pak ya. Ini ngomong mesti gak pernah tuntas heran aku. Entane mabuk dhisik kok. Entane mabuk dhisik, agak gender, agak kena. Ini mabuk, Vivi tak nyanyi ulang tahun. Tapi terima kasih Pak Har buat pembelajarannya selama ini. Ya. Hong, kowe iki pinter masak tenan dong. Itu palsu. Kelihatannya ikannya enak banget. Iya, Itu dimasak no. Palsu. Terus Pak masak gitu. Palsu, aku kari mangan. Oh. Dikirimi. Iya, Bob. Palsu kari mangan aku. Iki sapa guyu-guyu e? Apa yang guyu-guyu? Wah, iki. Loren. Woi. Apa? Wis jawaban nah. Lho. Takok Pak Hari lho, gurumu takok. Lho aku wis paham. Paham ya kita udah berjuang 30 tahun. Saatnya sekarang ya mungkin harus sedikit calm down. Ya. Ya iki lah yang penting. Ya Pak Har. Nanti kalau saya ke Malang saya mampir Pak Har. Kon ku kan mau ngiklan tok ae, Hong. Ya. Oh, jenenge wong hotel kok ngiklan. Kapan nih, Bu? Kapan ini? Melia mana Melia? 2 minggu lagi ya? Nah, itu tanya Pak Har tuh. Bincang-bincang sama Har, nanti akan di-blast lagi di grup. 2 grup sama-sama akan di-blast. Juga beberapa yang menurut saya nggak seberapa aktif di grup dan yang nggak join di grup akan saya japri seperti tadi. Yami. Masih Tante Yani. Hebat. Yami. Hebat. Bravo. Masih ada pertanyaan dari Pak Har. Kira-kira kita ini pengen topik apa? Cok mekanika meneh lho. Tadi Bobby ada ngusul apa Bob tadi Bob? Judulnya Bob. Ya, itu taruh. ML di usia senja. Waduh. Bob ya, ojo ngomong ngono, Bob. Loh, emang kenapa ML kenapa, Hong? Bob. Lemari. Gak tau ngerasa Bob. ML-nya itu mekanikal apa Bob tadi Bob? Mechanical engineering. Off topic. Gak tau ngerasa Mekanikal linear. Loh. Bob, rungokno ta curhatane Hong iku lho. Piye Hong. Bob. Gak tau ngrasakno. Ojo ngono, Bob. Gak iri.
Nah, kowe ngerti maksudnya Hong iku apa? Kowe ngerti gak maksudnya? Aduh, aku baru ngomong iki, Bob. Perlu dijelasno, Bob. Bob, ndang Bob, ndang. Ojo ngomong tok, Bob. Bob Renio. ML itu mekanik linear. Oke. Terus Renio, no. Apa gue? Yo, Pak Har. Ya. Pak Har mekanik loh. Itu Ini lo apa? Pak Har komen. Ini Pak Har komen aku. Bagiannya Boyke jangan diberikan saya dong. Aduh. Tes. Boyke di Bali, Pak. Wah, iki Kong. Iki Thomas. Kong. Lapo ae, Kong? Lah aku mlebu dah. Lah kon krasane piye? Mabuk. Rasane apa? Aku rasane guru mlebu. Waduh, rasane guru mlebu. Tak takono cucu. Prasaku ya, nek stres tahun 20-an. Kuwi nek ngenteni start balapan. Wis tuwek ya, Tom. Iya, nek ngenteni start balapan tahun 20-an. Gitu. Umur 20-an kuwi start balapan iki stres. Mari ngono, mari kerja strese. Kuwi nek diparani LSM karo keparat. Iya, bener iku. Nek diparani keparat karo keparat karo LSM kuwi lagi stres kon. Iya. Muni iki kate bakar-bakar barang, dipikirke dhewe sate apa ya apa. Ya kuwi lho makane tinggal pengalaman stres masing-masing orang sendiri-sendiri. Tinggal kita tuh tergantung kita mengatasinya bagaimana. Betul. Gak iso kon kate proyeksi apa ngene-ngene gak iso. Kon ngene ya tahun pada usia kita 20-an. Kita start posisi statik stres kon ngalami waduh. Jamik tenan wis. Gak ada ekspektasi. Kuwi pengalaman. Mari ngono kerja, mari ngono mulai ya bisnis wong masing-masing dhewe lah. Cuman nek aku ngira masalah stres ya tergantung awake dhewe lah. Tergantung awake dhewe ya apa? Kon yakin iso ngatasi iki apa gak? Nek kon gak iso ngatasi iki ya wis tono. Wis ngono ae. Iya. Nek arek-arek kate ngalami stres kaya ngono, dolino omahku. Ya. Iki iklan mana iki? Ayo Tom, ayo. Iklan mana iki? Pak Har mau pamit dulu teman-teman. Pak Har mau pamit. Maaf ini rusak iki, Pak. Oh iki sik ono Pak Har ta? Sorry Pak Har. Ngawur rek kon iki ya. Sorry Pak. Bentar ya. Salah satu ciri-ciri lansia itu kayaknya ya kayak Thomas gini nih Pak. Jadi ngomongnya itu dideketin ke gadgetnya sambil teriak-teriak. Thomas wis insaf. Soalnya saya punya cucu sudah 2 Pak Har. Ya. Yang lainnya pada cucu 1. Pak Hari lo cucu 4. Loh, kayak ngono lho. Pantes cucu 4. Nek kon cucu 4 ya kebangetan. Aku cucu 2, ha. Jan. Cucu ki lho 6. Pak Hari. Ayo. Malam teman-teman. Cucuku 6, golden kabeh. Oh iya, golden retriever. Iki lho sampe nonton balapan iki seru itu. Melayu kabeh. Melayu kabeh kena golden, nek aja watu. Terima kasih Pak Har sudah hadir Makasih, di Pak Har. meetingnya 85. Iya Pak Har. Sama-sama. Baik Pak Har. Terima kasih Pak Har. Sehat-sehat Pak Har. Terima kasih Pak Har. Sehat-sehat Pak Har. Terima kasih atas undangannya Karo ya. Ya Pak.
Next Terima summitnya 85 narasumbernya Pak Har. Topiknya pasti akan lebih menarik. Ya. Pak Har pikir apa yang cocok buat kita 85. Kemungkinan kalau memang memungkinkan Pak, mungkin nggak dibuka untuk 85 aja, mungkin bisa untuk peksi. Takut Pak Hari Kuyan. Kenapa? Bukan, maksudnya kalau memungkinkan nanti waktu Pak Har narasumbernya kemungkinan nggak dibuka untuk 85 aja Pak. Itu 86, 84 Pak Har. Bisa juga jadi semua peksi. Pak Har. Lintas angkatan. Ya, lintas angkatan. Ya, boleh nanti kita pikirkan bersama ya. Ya. Baik, Jangan kasih tes yang susah-susah Pak Har. Ya. Aku masih sering mimpi kadang-kadang mau tes. Belajar kok. Masalah dari kisi-kisinya, jam 3 loh Pak Har. Udah belajar sampai jam 3. Digedor-gedor terus pintu ke Mafa Dewi bawa Lui. Aku dapat 2 lagi, Fa dapat 6. Aku 8 men. Udah dapat 2. Ya. Tanya sama Eko. Bisa mau tanya sama Maria Eko. Eko. Ya, kenapa? Saya pamit dulu ya. Pak, makasih banyak Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Malam. Sama-sama. Ya. Nah, Cawan, sekarang lu boleh ngomong jorok. Pak Har nanti. Pak Har, lu ngomong jorok sekarang. Lu biasanya takut kalau ada guru ngomong jorok. Ayo ngomong jorok. Besok Cawan, Sujat Minggo, Wandi. Ayo ngomong jorok. Dia anak yang lahir tahun 68 tuh. Ayo. Loh, tadi siapa? Wibawa tadi nanya sama Eko itu loh, belum selesai. Bukan, Wibawa. Taksaka. Lu jangan terbalik toh. Itu panjangnya beda loh. Ya, salah. Jenggotnya beda, Iya, panjang jenggotnya beda. Aku live meeting ya. Oh, ada yang mau ngomong aja live meeting. Lah takoke jenggot tuh. Tersinggung. Eko. Tersinggung. Eko waktu Eko punya gambar 1 jam, Eko dapat 75, saya hapus, saya kasih ganti nama, dapat 85, itu stres enggak Ekonya itu? Enggak itu. Lu jahat dasar kalau. Ya, hokinya kamu gitu aja waktu itu. Ya hokinya kamu aja. Gitu. Tapi kok waktu itu cemberut itu? Sakit perut, Pak. Sakit perut. Cemberut ya, hapus gambarnya tuh. Itu marah bukan stres. Hokinya. Aku malah gak inget. Iki iso live meeting enggak ya? Gak iso. Gak bisa. Langsung direndam. Waduh. HP-mu lepono di gelasmu, Hong. HP-mu lepono di gelas. Kalau cara psikologi, bapaknya sama, emaknya sama, kenapa kokonya nakal sekali, adiknya nggak nakal? Ayo. Di dalam sini ada nih, ada Thomas sama Bobby, ada Along sama Fa. Itu bisanya habis, men. Waktu bikin bapaknya bisanya habis. Itunya ya, pulsanya habis ya. Maksudnya Bobby pulsanya habis. Kuotanya banyak. Tapi Eko, itu tadi topiknya, itu sebenarnya nggak bisa diambil sama rata semua. Setuju. Everyone. Karena karakter dari seseorang mempengaruhi. Kalau bicarakan kan ada yang sukses, Pak Ciputra umur berapa, itu karakter dia memang entrepreneurs. Lain kalau kita yang sebagai weki pegawai otomatis harus turun. Pensiun ya wis, ya golek sing liya. Karena banyak muda akan menggantikan. Betul. Sangat tergantung dari pemahaman setiap orang. Tadi tergantung pemahaman akan diri tadi maksudnya. Ya. Gitu. Dan ukuran ekspektasinya juga lain-lain. Lain sekali. Tapi paling enggak ada sebuah pemahaman bahwa ternyata ekspektasi itu bisa menjadi salah satu hal yang kita kendalikan kalau kita pengen mengelola stres. Kata kuncinya.
Kami ada satu lagi, Eko. Kadang-kadang gini, kalau saya mikirnya gini, kita harus preparing for the worst. Yang paling jelek pun kita siap-siap, tetapi kita juga hoping for the best gitu loh. Jadi yo selalu berharap yang terbaik, tapi siap-siap yang Hari ini terjelek. kita lupa nggak Rosario ya? Netral lagi. Kali sembayang itu. Waduh, langsung sembayang. Loren langsung Kasih lali sembayang. ngombe. Kan ngombe ose. Jam 8 Ngombe ose. lali. Gara-gara kekecewaan di dalam lautan mau gitu. Lukas. Gendeng awakmu iki, Ren. Iklan mana? Gilong. Gilong. Oh, dong. Berapa botol, Hong? Gak kakek lah. Sakrep. Lukas lali ngombe. Aku kudu fancy Heineken, Hong. Apa? Orang tua. Kan Coca-Cola, Coca-Cola. Pensi Coca-Cola. Corona. Fancy. Corona di hotel lagi di diskon. Enggak. Bang, ini ngombe. Wes, Lah ombeanmu ndi Kong? Dhek mau wis pamer wae. Lho, delok entah. Bir, Telat ya. ayo. Kang Bir. Kampe. Kampe. Iki mie cucu ya iki. Iki mie cucu iki.